Sip. Kurang. Dah, pas. Kurang. Tak gampang digeser. Coba lihat berapa orang? 3 ya? 4. Udah cukup. 4 pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayo al hadirun ittaqallaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan keistiqomahan untuk kita selalu berkumpul di malam Sabtu ini untuk melakukan zikir nafas berjamaah dan diskusi tentang sadar Allah. Tidak lupa pula salawat serta salam kita sampaikan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita adalah termasuk salah satu umatnya yang selalu mengamalkan apa yang diajarkan oleh beliau sampai yaumil akhir nanti. Pada kesempatan malam ini alhamdulillah ini hadir ada dari sini nih, ada Pak Kasum, ada Pak Haji Maliki. Alhamdulillah nanti Pak Haji Maliki kita minta untuk membimbing doa, untuk doa bagi teman-teman sahabat-sahabat yang sedang mengalami proses sakit, dan doa bersama untuk negeri kita yang sedang dihantui dengan momok corona. Wah, ini yang repot, rusak gara-gara corona iman kita ya. Banyak masjid yang ditutup Jumatan tadi. Nah, ini ada Pak Sabar, alhamdulillah hadir. Ada Pak Suryadi, ini alhamdulillah hadir juga. Ini abang kita masih tetap istiqomah, Bang Rudi. Ada juga Pak Kasum, Pak Kasum, Pak Yatimin, salah ya. Lagi ingatnya Pak Kasumu loh, Pak Yatimin. Alhamdulillah. Nah, beliau-beliau inilah yang dipilih oleh Allah, memang diberikan keistiqomahan untuk selalu menghadiri cara semacam halakoh seperti ini. Dan ya memang menurut penglihatan mata lahiriah ya biasa-biasa saja, tapi sesungguhnya inilah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mengagungkan selalu namanya dan selalu sadar akan keberadaannya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan materi nih Pak Haji, saya minta keridhaan dan keikhlasannya jenengan untuk memimpin doa Pak Haji. Berdoa untuk sahabat-sahabat kita yang sedang sakit dan untuk negeri kita ini. Marilah kita doakan untuk diri kita, keluarga kita, istri, anak-anak, saudara kita, baik yang ada di sekitar ini, rumah ini, maupun yang jauh. Kita doakan untuk negeri kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan, dengan kekuasaannya, memang ini sudah sunatullah, kita minta Allah pelihara umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana saja berada. Al-Fatihah bil qabul wa tamma min kulli sul wa maqmul wa ila hadr Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi karamatil Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على قدره ومقداره العظيم ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصابرين ربي هب لي من المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت اللهم اكشف عنا واصرف عنا وادفع عنا عن البلاء والوباء والعفو والآهات والفتن والطاعون والغموم والهموم والشدائد وشر الأعداء والقهود وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم المنافقين وانصرنا على القوم الحاسدين وانصرنا على القوم الظالمين اللهم أهلك الكفر والكافرين والمنافقين والفاسقين والحاسدين والظالمين اللهم أعز الإسلام المسلمين في إندونيسيا اللهم أعز الإسلام المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin. Alhamdulillah atas keriduannya Pak Haji memimpin berdoa tadi, dan kita berdoa ini kita lakukan lillah karena Allah, karena semua ini sudah kehendak Allah, dan kita berdoa pun sebagai perintah dari Allah. Kata Allah, mintalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Kita masuk di pembahasan malam ini dengan tema memahami kemurnian tentang ATP dan 3T. Nah, sebelum kita memahami kemurnian tentang ATP dan 3T, kita harus memahami dulu kemurnian kita dalam mengamalkan zikir napas ini. Karena masih banyak teman-teman, banyak sahabat-sahabat kita itu yang masih kebingungan. Udah berbulan-bulan, bertahun-tahun, ada yang masih bingung. Dengan bingungnya, saya kok DN nggak ada perubahan, kok saya DN nggak ngalamin apa-apa, nggak bisa apa-apa. Nah, ini yang akhirnya bikin kita jenuh untuk melakukannya. Di sini kita harus murnikan dulu, Pak, niat dalam menjalankan DN-nya tanpa ada campuran sedikit pun, murni, karena Allah itu sukanya yang murni-murni. Jadi kita lakukan DN-nya itu murni karena Allah, lillah, sudah, titik, jangan pakai koma. Nah, kita ini kadang-kadang DN-nya masih pengen nyari tenang, pengen fana, pengen syibgo, pengen tahu alam gaib, dan macam-macam.
Nah itu yang akhirnya sehingga apa? Ya merasa sia-sia. Di saat dia zikir bukan semakin dekat ke Allah, malah semakin jauh. Ada nggak yang begitu? Ada, Pak. Karena zikirnya tujuannya bukan ke Allah. Niatnya karena Allah tapi tujuannya bukan Allah. Pengen tahu alam gaib tujuannya. Nah itu Pak Suryadi ketawa dah kalau nyeritain ayam gaib ini. Pengalamannya udah tersesat di alam gaib berpuluh-puluh tahun ya, bertahun-tahun. Tersesat ternyata Pak Suryadi aja yang diproses oleh Allah ngalamin mati 3 hari 3 malam, begitu disadarkan, dihidupkan kembali nggak langsung sadar kepada Allah, malah disesatkan dulu dalam kehidupan meyakini goib-goib yang di baratnya ya malah semakin jauh dari Allah. Nah sekarang alhamdulillah sudah disadarkan. Dia kemarin datang sini pengen nyari Allah, udah ya sudah bagus sudah. Alhamdulillah dapat hidayah beliau. Dan kemarin pertama kali ikut zikir langsung mengalami proses ketenangan yang belum pernah beliau rasakan. Alhamdulillah. Nah itu tanda-tandanya sudah memang Allah berkehendak. Nah jadi kita bisa zikir nafas itu bukan berarti karena kita yang bisa, Pak. Kalau kita merasa masih bisa, di situ malah nggak bisa-bisa. Jadi kalau kita lakukannya lillah karena Allah, berserah di hadapan Allah, dan yang membisahkan kita berzikir itu Allah, disitulah nanti baru dibisahkan oleh Allah, dipahamkan oleh Allah. Jadi kemurnian itu memang perlu. Nah sekarang kita terapkan setelah jiwa kita sadar Allah, kemurnian itu kita terapkan di ATP, amanah tanda perintah. Kalau amanah tanda perintahnya sudah murni hanya karena Allah lillah, otomatis nanti dia akan masuk di 3T-nya pun murni. Menerima keadaan saat ini tanpa ada keluh kesah. Ya kan? Dia akan tetap bersyukur pada keadaan saat ini yang dialami sampai bahagia. Dan dia akan meyakini keadaan saat ini itu pemberian dari Allah. Dan dengan kebesaran Allah, apapun keadaannya tetap aman. Paham, Pak? Nah kalau murni, tapi kalau nggak murni ini pasti jelipret. Karena apa? Saya ngalamin sendiri. Awal murni, Pak. Di saat diperjalankan pertama, waktu saya menanyakan, ya Allah pahamkan aku hidupku, matiku, ibadahku ini hanya untukmu, apa yang harus aku lakukan? Turun perintah, touring sadar Allah, terapi gratis seluruh kota Indonesia. Awal pertama touring itu full murni, Pak. Nggak mikir, nggak. Udah ini karena Allah, ini perintah Allah yang harus saya jalankan. Bes, berangkat. Dikirim ke Jombang, ke Malang, udah nggak mikir ongkosnya dari mana, makannya gimana, udah nggak mikir. Tapi di situ saya menyaksikan, di saat murni karena Allah kita menyaksikan itu, bagaimana cara Allah ngasih ongkos, bagaimana cara Allah ngasih makan, ngasih tempat tinggal, sampai pulang disanguin sama Allah itu. Padahal ya gratis, Pak. Tapi Allah itu di saat mau ngasih nggak terbatas dengan kata-kata gratis. Nah di sini penyaksian di saat kita murni karena Allah. Tapi ternyata diuji, Pak. Begitu setelah merasakan enak, nyaman, datang kan penyaksian yang kemudahan-kemudahannya itu. Diperjalankan kedua, udah niat udah mulai goyah. Nggak murni karena Allah lagi. Mulai ngeririk, ya kan? Karena duit ini. Nah, itu yang repot. Dan akhirnya apa? Ya nggak dapat apa-apa. Karena bukan karena Allah. Akhirnya apa? Kecewa, Pak. Jadi kalau udah bukan karena Allah pasti kecewa. Nah, di dalam amanah tanda perintah dalam keseharian pun ini tidak putus, Pak. Amanah ini nggak putus. Terus kalau kita sadari
Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu amanah semua itu, Pak. Amanah semua. Dan di situ ada tandanya semua, di situ ada perintahnya semua. Nah, mindset kita ini kita sekarang harus memurnikan, menjalankan segala sesuatu dalam kehidupan kita ini atas perintah Allah. Dalam hal kecil, contoh mandi, kita harus yakini, kita harus sadari itu perintah dari Allah. Amanahnya tubuh, ya kan? Tandanya kotor atau tandanya ileran, atau tandanya bangun tidur, kan banyak tandanya. Perintahnya ya mandi. Nah itu pasti, itu udah pasti. Dan amanah tanda perintah itu tidak akan berpisah, sebetulnya itu satu kesatuan. Kalau udah namanya amanah pasti ada tanda, pasti ada perintah. Walaupun ada perintah, pasti ada tanda, pasti ada amanahnya gitu. Itu pasti. Kalau dari Allah itu pasti. Nah itu kita harus jalani dengan murni lillah. Jadi nggak ngarep-ngarep gitu loh, Pak. Walaupun memang Pak Pur mengajarkan orang yang amanah itu akan bejo. Bejo itu manusia yang bahagia dunia akhirat. Nah banyak yang terjebak. Teman-teman kita banyak yang terjebak mencari bejonya, bukan menjalankan amanahnya lillah. Nah ini kecampur, Pak. Kemurniannya itu kecampur. Walaupun sedikit, walaupun setetes, tetap nggak bisa. Kalau kita bertauhid itu harus murni. Kalau kita memang mau menuhankan Allah, ya Allah, hilangkan semua yang lain berhala dalam hati ini. Berhala semua, uang, jabatan, anak, istri, itu keluarin semua. Yang ditinggalkan di situ cukup Allah. Maksudnya gimana? Bukan berarti kita nanti sudah murni ke Allah terus nggak butuh harta. Ya nggak gitu, jangan salah paham. Jadikan harta itu sebagai jembatan atau sebagai fasilitas untuk semakin dekat ke Allah. Nah nanti jabatan pun ya dijadikan sebuah fasilitas untuk semakin dekat ke Allah. Coba bayangin jadi pemimpin sadar Allah, amanah. Wow, keren ya Pak Haji ya. Keren. Kayak jenengan ini udah ketua di itu kan kalau dipraktikkan itu luar biasa. Luar biasa. Dan itu pasti akan ada efek yang luar biasa untuk kehidupan kita. Ya walaupun kita kerjaan ya kayak saya tukang mijit, Pak, ya. Ya tukang terapi lah gitu ya. Kalau tukang mijit dibilang ini banget lagi. Ya terapi lah ya. Ya kalau kita terima memang ini kehendak Allah sebagai profesi saya sebagai terapis. Lalu saya di situ sadari, ya kan, bahwa ini perintah Allah yang harus saya jalani. Saya lakukan dengan lillah. Wow, nikmat, Pak. Ternyata kan gitu. Lebih daripada yang istilahnya gitu. Yang duduk di kantor atau duduk di atas mercy gitu, nikmatnya. Kalau kita sadari, ya apalagi yang di atas mercy disadari kan gitu. Lebih-lebih kan gitu. Maksudnya begitu. Kita murnikan, jadi jangan karena sesuatu yang udah pasti itu nggak usah pakai diperiksa lagi gitu loh, Pak. Padilah itu pasti apa nggak pasti. Nah barang pasti itu nggak usah pakai dikoreksi lagi, nggak usah pakai diperiksa lagi. Jadi kalau mau amanah, amanahnya lillah. Sehingga apa? Bisa menimbulkan kelilahan dalam 3T. Dalam kehidupan. Kemarin ini saya baru diproses pulang dari Padepokan ini. Dan itu nyata, Pak. Jangan ngomong doang, so. Ada duit nggak ada duit, tetap tenang bersama Allah. Saya sempat goncang dulu itu kemarin. Duit tinggal sisa 130 Pak Haji di Solo.
Mau pulang tiket nggak ada yang murah ini. Batinnya, jiwanya sadar. Itu maksudnya tenang gitu loh. Tenang, ada Allah gitu. Tapi pikiran sama nafsu ini, main dia. Logika pun main lagi. Ikut main dia. Nah, itu kadang-kadang kalau kita jiwanya nggak sadar ke Allah, cuman sadar doang, bisa ke bawah dengan keadaan kayak gitu. Tapi kalau jiwanya sadar Allah, nggak tergoyahkan. Awal-awalnya kegoyah dulu tuh jiwa saya tuh. Sampai-sampai minta-minta kalau ya Allah kasih pertolongan apa? Ngono. Ini cekal banget ini. Nggak ada ongkos. Loh, di situ baru saya dipahamkan begitu diperjalankan oleh Allah untuk beli tiket ke Bandung. Karena harus mampir ke tempat sahabat saya yang Kang Warman itu. Amanahnya ya sahabat, tandanya ngundang ya, perintahnya datang. Ternyata di sana ada amanah untuk menerapi anak-anak buahnya. Nah, di saat diperjalankan untuk beli tiket itu baru di situ saya digembleng oleh Allah. Sob, kamu nggak sadar duit yang 130 itu dari siapa? Emang itu duitmu? Bukan ya Allah, dari engkau. Nah, ngapa lu masih minta pertolongan? Kasarnya begitu, Pak. Akhirnya kan, ya juga ya. Ini udah pertolongan Allah, saya bisa beli tiket udah pertolongan Allah gitu. Dan dapat tiket murah 80.000. Itu kan termasuk pertolongan Allah. Ngapain masih nyari-nyari pertolongan Allah gitu loh. Nah, ternyata kan kita sering lalai di saat keadaan terjepit kayak gitu, Pak. Nggak menyadari ternyata masih bisa napas, masih bisa gerak, itu pun pertolongan. Kalau nggak ditolong lu udah jengker, lu nggak bisa ngapa-ngapain, ibaratnya gitu. Masih bisa jalan ke sana kemari ya berarti masih ditolong. Nah, ini semakin kita mendekat, semakin nanti kita harus memang perlu murni, Pak. Kalau nggak murni pasti dibanting lagi. Dan itu proses bantingan itu ya sering saya alami. Mungkin teman-teman pun banyak yang ngalamin. Dan guru besar kita pun Pak Pur ngalamin, cuman nggak diceritain aja, Pak. Dan kemarin dia baru cerita tuh yang kadang saya males, kadang saya pun ya salah. Di saat salah dia ngenolkan, langsung istighfar, minta ampun ke Allah. Dan ternyata disitulah, Pak. Jadi mengenal Allah itu, dekat dengan Allah itu ya nggak jadi manusia suci. Tetap manusia biasa, kembali kepada fitrahnya. Nah, tapi di sini keuntungannya apa? Kalau jiwa raga kita sadar Allah, hidup nih nyaman. Jadi kalau misalkan kita udah diserahkan nih jiwa raga nih ke Allah ya kan, dibawa ke Allah, begitu dibalikin, itu akan sesuai fungsinya. Pikirannya akan sesuai fungsinya, nggak liar gitu loh, Pak. Nafsunya itu akan sesuai fungsinya, nggak liar, terkendali. Kalau dibawa sadar Allah, jiwa dan jasadnya ini, terus akunya itu ya nggak mengakui. Jadi hanya sekedar apa ya, sebagai fungsinya. Contoh kayak gini lah, Pak Suryadi itu motor siapa? Ya motor saya, tapi jiwanya itu mengakui itu amanah Allah gitu loh. Nah, kalau sadar dua-duanya gitu loh, Pak. Tapi kalau sadarnya cuma satu, nah itu yang akhirnya kita jiwanya lalai. Terbawa nafsu keakuan, milikku. Ntar diambil nangis. Nah, karena apa ya? Merasa milikku. Tapi kalau jiwanya ya ini amanah, titipan, ya kan? Kalau mau diambil sama Allah ya berarti sudah, ya nggak masalah gitu loh, Pak, maksudnya. Nah itulah, makanya kita harus benar-benar kembali ke dasar lagi, mengenal diri. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya, mengenal Robnya, mengenal Allah. Yang mana sih diri itu? Yang mana sih nafs itu, jiwa itu?
Ternyata jiwa itu, nafs itu, diri itu yang nggak bisa apa-apa, yang nggak punya apa-apa, hanya sebagai penyaksi, Pak. 3 unsur yang ada di dalam diri kita itu kan jasad, jiwa, roh. Jasad ini diaktifasi oleh ruh. Setelah di jasad ini ditiupkan ruh, maka aktiflah penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Jadi jasad ini bisa merasakan sedih, merasakan senang, itu karena ada ruh. Kalau jasad yang udah nggak ada ruhnya, kira-kira masih bisa senang nggak? Masih sakit nggak? Nah, jiwa yang mana? Jiwa inilah yang menyaksikan penghuni di dalam diri dan di luar diri. Itulah yang sebagai penyaksi yang nanti akan dipertanggungjawabkan sebagai kesaksiannya. Kenapa jiwa ini harus bertanggung jawab? Ya karena jadi saksi. Jasad kembali ke tanah, ruhnya kembali ke Allah, karena min ruhi milik Allah. Nah, jiwanya yang masuk di alam kubur itu kemarin. Di situ di alam penantian yang ada, ada lampunya, kayak ada AC-nya, ada yang disiksa tapi nggak mati-mati. Ya, kalau Pak Suryadi kan udah ngalamin, ngelihat ke sono nonton gitu. Lah kalau kita kan belum, baru katanya. Ya, tapi nyatanya ternyata begitu. Nah, disitulah nanti di saat kita murni, hidup ini akan menjadi indah dan akan merasakan yang namanya surga dunia. Ya, karena apa ya? Keadaan apapun, kalau sudah menyadari itu dari Allah dan gak keluh kesah, ya nikmat, Pak. Pasti larinya ke syukur. Gak punya duit nih, gak punya duit, tapi kita sadar keadaan gak punya duit ini pemberian dari Allah. Walaupun saya gak punya duit tapi bersama Allah, kira-kira bahagia gak tuh, Pak? Pasti larinya tetap ke syukur deh. Alhamdulillah walaupun gak punya duit bersama Allah, kan gitu, Pak. Nah, udah habis bersyukur, dia akan yakin dengan kebesaran Allah. Walaupun gak punya duit, tetap makan, Pak. Tetap ngopi, Pak, kan gitu. Tetap anak sekolah, tetap bini juga makan. Ya karena yakin dengan kebesaran Allah. Ternyata dalam bertauhid kita harus yakin 100% yang bisa membahagiakan anak istri kita itu Allah. Yang bisa menafkahi anak istri kita itu bukan diri kita tapi Allah. Itu tauhid yang murni, Pak. Selama ini kan kita masih merasa ini kan hasil kerja keras saya, hasil ngantor saya, hasil usaha saya, hasil narik saya. Nah, itu masih tercampur di situ. Karena sesungguhnya kalau masalah rezeki itu kan sudah Allah atur. Allah itu tidak rezeki itu tidak akan ketukar, kan ada peribahasanya gitu ya, Pak ya? Benar nggak? Nah, itu. Dan rezeki, namanya rezeki itu tidak dibatasi dengan kedudukan, dengan keilmuan, dengan pendidikan. Enggak, Pak. Ada yang tamatan enggak sekolah sama sekali ya jadi milioner. Nah, itu kehendak Allah. Di saat Allah berkehendak merubah seseorang, perannya itu berubah, tadinya pemulung jadi milioner, bisa enggak? Bisa. Makanya Allah yang ditujunya udah. Kalau udah Allah yang ditujunya, ya terserah Allah, udah nggak usah pakai ikut mikir gitu loh. Jalanin aja udah. Nikmati hidup ini ya saat ini di sini, nikmati, syukuri, selalu bersama Allah, udah. Ya waktunya nanti di rumah ya begitu juga, waktunya sama istri ya begitu juga, waktunya sama anak, sama waktu kerja ya begitu juga. Tapi niatkan dalam kesadaran, kita harus menyadari sekarang setiap perilaku kita itu adalah perintah, Pak. Perintah Allah. Ngojek perintah Allah udah. Kerja perintah Allah, narik taksi perintah Allah, ke kantor perintah Allah. Saya pun mijit perintah Allah sudah.
para nabi dan para wali. Mereka itu menjalankan semua atas perintah Allah, sampai tidurnya, sampai buang air kecil, buang air besarnya itu perintah Allah, Pak. Sehingga disitulah yang namanya pertolongannya itu begitu dekat. Nabi itu tidak akan turun karomah kalau nggak menjalankan perintah. Dan karomah itu bukan hasil kita bikin-bikin, Pak. Itu murni kekuasaan Allah, kebesaran Allah yang di luar nalar kita. Para wali pun sama. Para wali itu dapat karomah. Dia itu sakti, bukan karena dia itu hebat, karena menjalankan perintah. Dari setiap langkahnya itu udah menjalankan perintah, Pak. Wali itu cuma duduk aja udah perintahnya, ada ibadah dia. Duduknya doang. Karena menyadari semua perilakunya itu udah perintah. Perintah Allah. Nah, kalau kita kan masih perintah nafsu nih. Nah, itu bedanya. Kita tuh masih dominan perintah nafsu diri kita yang kita ikuti, bukan perintah Allahnya. Contoh misalkan makan, kadang-kadang kita tuh masih ngikuti nafsu bukan karena perintah Allah. Jadi apa yo? Makan tuh sekenyang-kenyangnya udah. Sampai nafsu tuh benar-benar udah ini kan gitu, puas. Tapi kalau misalkan makan ini perintah Allah, dia akan mengikuti ya metode-metode Rasulullah yang mengajarkan. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Nah, itu sebagai perintah. Jadi lahiriah batiniahnya tetap berjalan. Jadi itu Pak ya, kalau udah murni itu keadaan apapun nyaman. Yang sudah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu udah pilihan manusia yang memang sudah terpilih, kekasih Allah. Ya waktu dalam aplikasi kehidupannya masih ngalamin dia lapar, perutnya diganjel batu. Sampai dia ngalamin tidur pohon-pohon kurma. Loh, Pak. Sampai ngalamin diludahin orang, dilemparin kotoran, ditimpuk batu ya berdarah. Nah, jadi jangan terlalu besar investasi kita itu mengenal Allah itu menjadi orang yang bagaimana gitu. Enggak, ya tetap jadi manusia biasa, menjadi hamba yang disayangi Allah dan mencintai Allah. Nah, di saat kita sudah menyayangi Allah, mencintai Allah, sehingga dalam tingkah laku ya sudah kehendak-kehendak Allah yang kita ikuti, bukan nafsu lagi gitu loh, Pak. Nah, kalau udah ngikuti kehendak Allah, nyaman gak kira-kira? Nafsu kita pengennya kaya, kehendak Allah disuruh miskin dulu. Kalau nggak disamain, kecewa nggak, Pak? Kecewa. Tapi kalau kita samain dengan kehendak Allah, aman nggak? Aman, karena Pak, miskinnya bersama Allah. Miskin bersama Allah yang maha kaya dan maha pemberi. Kira-kira bayangannya gimana? Nggak bisa dibayangkan, Pak. Kalau dilogikakan aja misalkan ya Pak Kasum lah, ini bos misalkan. Saya susah, keadaan gak punya duit, tapi bersama Pak Kasum. Dijamin. Tenang aja, makan tinggal makan, ngopi tinggal ngopi. Alhamdulillah. Ibaratnya gitu, Pak. Ini hanya ibaratkan agar paham gitu. Tapi ya dengan Allah nggak seperti itu, nggak bisa dibayangkan. Lebih dari itu. Kebahagiaannya, ketenangannya. Itu. Nah, itu yang disebut kemurnian dalam menjalankan amanat tanda perintah dan 3T. Nah, di saat menerima itu harus murni, Pak. Kenapa kalau nggak murni ya itu udah diterima. Saya kurang nerima apa lagi? Masih ngomong begitu bukan nerima namanya. Ngoceh itu kan gitu, Pak. Dumel. Ya kalau orang nerima itu ya udah menang, diem. Wes diem, menyadari ini dari Allah, ya kan? Bersyukur yang sesungguhnya ya sudah, nggak pakai diteriakin lagi.
saya mah susah juga tetap bersyukur, Pak. Enggak gitu lagi. Ya udah bahagia batinnya, Pak. Alhamdulillahnya udah perilaku bukan sebutan gitu. Ya senyum nggak kelihatan sama orang. Disangkanya enak aja udah. Kalau udah kayak gitu yakin hidupnya itu memang dengan kebesaran Allah semua masalah beres. Walaupun memang sesulit apapun. Saya ngalamin yang bener-bener titik ngedrop antara mau ngelanjutin apa enggak, Pak. Titik ngedrop antara mau ngelanjutin ngamalin DN apa enggak. Karena merasa ya itu tadi, kalau tidak murni itu, Pak, kecewa. Tapi begitu Allah pahamkan tentang kemurnian, kemarin beberapa hari itu saya tentang kemurnian cinta kepada Allah, tiba-tiba ya ternyata karena satu frekuensi nyambung di Padepokan membahas tentang kemurnian. Nah, disinilah yang memang luar biasa di saat belajar berguru ke Allah itu dipahamkannya dalam aplikasi. Nah, dan ini nggak ada, Pak, di tempat-tempat yang istilahnya kita belajar. Pahamkannya itu dalam lapangan, praktek, laku. Nah, sebelum kita DN, ada yang mau menambahkan? Pak Kasum mau cerita? Pak Haji, ada pengalaman Kalau baru-baru ini? Ya, yang baru-baru ini yang saya alami, memang Allah itu maha pencemburu. Allah maha pencemburu dari seorang istri. Lebih-lebih cemburunya Allah itu. Lebih-lebih. Jadi pengalaman saya ini di mana pada waktu saya dirindam selama 1 minggu dirindam, itu kecemburuannya Allah itu kemana nih si Maliki ini? Saya diperlihatkan oleh Allah itu ada seorang yang bawa kuda putih, 6 kuda putih. Kuda itu berjalan, dia bawa lananya itu, kereta kuda ya, jalan dari seorang kerajaan muncul itu, kereta kencana itu muncul dari sini, dari Ciliwung itu muncul, jalan terus. Saya liatin, saya cuma senyum aja, saya senyum liatin dia. Oh, malam-malam kita ada kuda putih sama seorang kayak raja, karena dia pakai mahkota jalan terus. Saya yakin bahwa ini yang dipanggil Prabu Siliwangi dalam hati kecil, tapi saya bukannya itu yang saya mau. Justru saya mau ke Allah, lurus ke Allah, karena guru saya Pak Pur itu bilang, Maliki lurus ke Allah. Siap Pak Pur. Itu saya senyum lagi, dia senyum juga, senyum jalan terus dirindam tuh. Nggak berhenti. Dianya nggak berhenti, cuma senyum aja. Saya juga cuma senyum sampai dia menghilang. Ya udah, itu hanya diperlihatkan aja. Saya yakin kalau saya tegur atau dia berhenti ngobrol sama saya, berarti saya udah nggak lurus. Allah cemburu dengan saya, makanya saya nggak mau. Karena itu ada ranjau, saya paham. Karena menyaksikan, dia hanya penyaksian kan ya. Bersahadat, saya udah bersahadat ke hadapan Allah. Saya lihat bahwa itu adalah rajanya orang Sunda, ya nggak peduli saya. Nggak peduli, Prabu Siliwangi nggak peduli juga. Udah saya bodoh amat ya. Bodoh amat, saya kok ke Allah. Tujuannya ke Allah. Itu maaf, ini yang saya alami, kejadian untuk menambah keyakinan kita di hadapan Allah. Hal itu halus, tapi kalau kita nggak murni, nggak ditolong oleh Allah, nggak bisa kita. Akan jembur. Kejebak di situ. Oleh karena itu, karena itu pertolongan Allah, dan saya ingat bahwa Maliki siap, lurus ke Allah, siap Pak. Jadi bilang dah tuh. Saya yakin loh.
setelah pulang dari Rindam ya saya mobil Pak Pur. Saya cuma ketawa doang. Karena kejadian itu saya alhamdulillah selamat gitu. Selamat. Nggak minta apa-apa ya. Coba kalau minta, Prabu sini. Ya, wah, udah selesai. Nggak ada. Iya selesai Pak, berarti kan. Hah? Zaman dulu masih perjalanan loh, udah tidak muat ya. Kami semuanya ya, kalau zaman dulu. Zaman dulu kalau belum lurus. Masih, tuh. Ya, Oke, siap. Silakan yang lain. Terima kasih Pak Haji. Ya, pengalamannya luar biasa. Memang di saat mau lurus tuh dicoba diujinya pun yang lebih mantep lagi, ya kan? Gimana Pak Sabar? Pak Subur? Siapa namanya? Sabar. Pak Sabar. Oh, ini namanya nih bagus selalu Sabar, Pak Sabar ini. Gimana pengalamannya setelah mengamalkan DN Pak Sabar? Apa yang jenengan rasakan? Ada perubahan nggak dalam kehidupan jenengan? Ya, ini ibadah terasa enteng ya. Tapi kalau ada orderan itu kadang-kadang itu pihak yang mau ngorder makanan ya. Pihak makanan itu ada yang Ngeselin. kan gitu. Dicobanya gitu. Iya, kok saya jadi marah-marah begini. Diuji Itu apanya, kesabaran. HP-nya dia mati. Akhirnya saya tegur gitu. Tapi kan ini HP pasti kerja kok nggak dicas, saya bilang gitu. Akhirnya tapi ini gimana ya, saya dari coba begini, dari nama saya Sabar kok jadi nggak sabar, jadi dengan cepat gitu, kayak gitu. Ya, Nama saya Sabar tapi kok saya nggak sabar gitu ya? jadi begini. Jadi begini. Ya Allah, saya akhirnya ya istighfar gitu. Ya alhamdulillah. Dan kebingungan jenengan terjawab nggak malam ini Pak? Yang tadi nanyakan gimana tips-tipsnya biar cepat gitu, terjawab nggak malam ini? Ya terjawab dengan mungkin ya lebih Itu jadi jenengan harus lakukan DN-nya lillah, jangan tujuan apa-apa udah. Jadi mau zikir napas itu jangan tujuan pengen ini itu, udah lillah aja. Dan akui saya ini nggak bisa apa-apa, nggak berdaya, ya Allah bimbing jiwa raga ini untuk berzikir kepadamu, bersyukur dan beribadah yang baik dan benar, sehingga nanti dibimbing. Kalau udah lillah itu nanti dipahamkannya lebih cepat Pak. Gitu ya. Jangan cepet-cepet dikasih susah pengen cepet-cepet langsung seneng. Justru dari susah itu ada pembelajaran, ada hikmahnya. ada hikmahnya gitu. Jadi kalau mau cepet-cepet selesai dari susahnya itu malah nggak ada hikmah. lakuin aja. Iya. Jadi keinginan Nggak ada kosongin hikmah. semua. Nggak ada apa-apa udah lah, jalan aja kosongin. Ada masukan lagi Pak Suryadi? Apa udah mulai menikmati ketenangan bersama Allah? Diuji tadi Pak. Diuji kenapa lagi? Ternyata kita nggak bisa untuk sementara untuk waktu wirid aja kita ingat Allah. Enggak, semua dalam perjalanan hidup kita harus ingat Allah. Lah memang itu tujuannya. Nah, tadi saya coba Pak bercanda di grup. Saya bilang my day. Ban motor saya nggak bisa bergerak. Kirimin gambar Pak, gambar kayak begini. Kan pada marah-marah. Ada marah-marah katanya. Ban bercanda lu bener-bener. Ngedek cuek gitu katanya. Itu nggak lama Pak, sekitar 10 menit kemudian itu motor saya tiba-tiba mati mendadak. Subhanallah. Nah itu. Begini ya. Nah itu makanya. Udah. Ya sampai saya ingat. Saya rumah dibawa alpukat itu masuk ke lobby apartemen itu ya sekitar 1 kilo ada. Bawa 10 kilo. Gambar itu anak bocah motornya nggak bisa jalan, maksudnya temen-temennya sangkanya beneran gitu. Akhirnya malah dikasih kata Allah, lu bener-bener gua kasih dah lu, kata mati. Katanya cuma sikring yang putus. Ya Allah, bercanda kok dibalas beneran. Jadi omongan Nah, Jadi itu. makin kita kemari, omongan kita makin tajam, jadi nggak bisa Sembarangan. ucapan sembarangan. Nah, itu. Dan lebih baik memang lebih baik. iya. Nah,
lebih baik lagi kalau kita gunakan untuk yang lebih baik memang. Lagi bersikir. Nah itu karena ya itulah sebetulnya di pelatihan kita pakai kesadaran itu kadang-kadang ucapan itu ya sama gitu Pak. Saya dulu waktu di grup KJ itu nulis tentang kematian. Wah, mati itu nggak tunggu waktu, nggak tua nggak muda, bisa kapan aja datang, nggak nunggu siap dulu. Nah, selesai nulis itu ya langsung dapat pelajaran. Begitu saya selesai terapi, perut saya mual, kayak kena angin duduk. Wah, udah keliangan di jalan itu. Begitu dibelokkan ke tempat nge-gym, masuk kamar mandi udah gelap, udah nggak bisa ngelihat apa-apa. Nah disitulah baru sadar. Oh ini yang namanya mati. Akhirnya saya ngomong ikhlas ya Allah, ridho kalau mau diambil saat ini juga nggak apa-apa. Tapi pas habis begitu baru Pak, saya ngomong, tapi malu ya Allah mati kamar mandi kan gitu. Oh kamar mandi orang Pak. Akhirnya Allah sadarkan lagi. Nah, tapi di situ ada hikmahnya gitu loh. Oh ucapan ini memang harus. Nah, itu. Mencoba dekat aja udah begitu kan gitu Pak. Makanya itulah tetaplah berprasangka baik, berucap baik. Karena ya tapi kadang-kadang Allah bercanda juga kok Pak. Pernah saya dibercandain Allah. Punya utang 6 juta, dikirim sama orang sama Allah orang ke sini punya utang 1,5 M. Coba bayangin. Kan bercanda ya. Udah gitu dia minta solusinya dari kita lah ya gitu. Apa cakep gak tuh? Kita aja 6 juta belum kelar disuruh nyelesain 1,5 M. Ya bercanda itu namanya. Maksudnya nah itu. Cuman di situ memang kadang ada hikmah gitu loh Pak. Jenengan kan pasti dapat hikmah dari situ. Nah, jangan kejadian ya yang baik kan perjalanan. Ada pemahaman proses masalah pemahaman. Pelaksana kita itulah Allah. Nah, gimana Bang Rudi? Selama perjalanan ini udah berapa bulan kita? Berjalan di sini udah berapa tahun sih kita? 3 tahun ada? Belum. Saya belum 3 tahun belum ada. Belum 3 tahun ya? 2 tahun juga Baru mau 2 juga belum. Baru 2. Ya kalau orang kan belum baru merangkang, Bob. Dan ternyata Pak di sini itu ya nggak ada jaminan lama atau sebentar. Kalau memang Allah berkehendak merubah cepet lah. Ada yang 11 tahun belum apa-apa. 11 tahun orang Kerawang. Orang Kerawang. Ya, Pak Haji termasuk cepat Pak Haji ya. Waktu itu 11 tahun yang dikaji. Iya. Yang di belakang saya tuh saya 11 tahun kok nggak ngerti saya DN gitu. Kok nggak ngerti apa yang harus didapat. Lah 11 tahun loh. Kalau saya sih ya menikmati prosesnya itu. Ya, karena ya emang kesungguhan kita minta sama Allah kasih terus. Kalau saya mah mintanya ke Allah ya istiqomahnya aja dulu kan. Iya kan, itu aja minta kan nggak istilahnya harus begini enggak. Yang penting saya istiqomah itu lah. Istiqomah susah kalau enggak. Mintanya itu Kalau makanya. aku sungguh, emang kalau gampang istiqomah. Iya, hujan bentar aja kita berhenti. Nggak mau hujan, basah lem. Nah itu, tapi di situ. Nah itu, makanya ini bukti juga hujannya datang juga. Berarti kan memang diistiqomahkan Allah. Kalau bukan karena Allah, pasti males Pak. Coba lah, iris kuping saya nggak percaya. Kalau bukan karena Allah, bukan tujuannya Allah, hujan males kita gini-ginian. Ngapain gini-ginian di rumah aja udah. Apalagi jalan kaki. Nah itu. tinggal buka Facebook. Nah, kan gitu ibaratnya kan gitu Pak. Nah disitulah kan memang kalau di saat kita udah karena Allah ya kemanapun nyampe. Saya ngalamin di saat diperintahkan oleh Allah touring sadar Allah terapi gratis seluruh kota Indonesia.
Loh ya memang ini perintah Pak, karena Allah. Loh, nyata Pak. Jadi nggak perlu banyak duit aja. Nggak punya duit juga kalau udah menjalankan perintah Allah, diperjalankan jiwa raga ini sama Allah Pak. Sampai orang bingung. Ini orang 2 hari ada di sini, ntar besok ada di ini, di sono. Ya kalau orang ngelihat itunya aja, tapi prosesnya nggak tahu. Nah di sini kan penyaksian nyata Pak. Jadi kita tuh benar-benar menyaksikan Allah tuh ada, bersama, dekat, gitu loh. Memberi pertolongan setiap saat, setiap waktu, memberikan kasih sayang setiap saat, setiap waktu. Kan untuk menyadari itu di sini Pak. Cuman memang kadang-kadang lup sinyalnya, kadang ingat, kadang enggak lagi, ingat lagi, enggak lagi. Sadar lagi, hilang lagi, sadar lagi, hilang lagi. Untuk menyadari Allah dekat, bersama Allah aja itu Pak. Kalau ngandelin diri, ya pun pas waktu ngomong doang. Mungkin belum 3G kali. Ya. 4G. Itu kalau masih ngandelin diri itu nggak bakal bisa bersih banget kalau buat Allah. nah itu Bakal nggak bisa. biar gitu amal ibadahnya Makanya apapun juga. yang bisa 24 jam, yo kalau memang Allah kehendaki bisa, tapi kalau misalkan kita sendiri pakai kekuatan diri kita nggak mungkin. Ya, ngomong saat ini selesai ngomong aja udah mbak tahu, inget tahu nggak, tahu sadar tahu nggak, ada bersama Allahnya gitu loh. Tapi kadang-kadang ya itu tadi, di saat kita memang sudah berserah, coba terus berlatih dan Allah ngajarin itu akan ada kayak alarmnya gitu. Kayak disentil gitu. Lu lagi lupa nih gitu. Lu lali nih, lu lalai nih. Sadar lagi gitu, Pak. Ntar sekian jam atau sekian hari pleng enggak inget lagi, nanti kayak disentil lagi. Tek, lu lalai lagi gitu. Dan memang di situ ada keterangan ulama atau kiai gitu. Tandanya kita itu dibalas cintanya oleh Allah. Hati ini dengan otomatis selalu menyebut asma Allah. Bahwa itu ya Allah atau hu Allah. Tapi dia bisa selalu aktif gitu, Pak. Sebagai alarm. Kan ada kisahnya itu Yusuf. Gimana Pak Haji? Nabi Allah Musa alaihissalam dia nanya kepada Allah, ya Allah temanku siapa ya Allah? Kata Allah, temanmu adalah itu tukang daging. Udah, gua Rasul sebagai Nabi, tukang daging. Coba tukang di mana ya Allah? Ya udah, yang nggak pernah yang Nabi Musa tahu orangnya, nggak pernah ngobrol, nggak pernah tahu. Tukang daging yang jauh di sana. Itu temanmu nanti di surga. Ternyata orang tukang daging coba. Karena apa? Sama-sama satu frekuensi sama Nabi Musa. Iya, begitu juga teman nanti di dalam sadar Allah ini macam-macam. Ada yang jadi jenderal, ada yang jadi macam-macam amanahnya. Ada yang jadi tukang pijat, ada yang jadi ya nge-grab, ada yang jadi tukang taksi, ada yang jadi lurah, ada masing-masing fungsi-fungsinya. Kalau dia satu frekuensi sama Allah sama, nanti disamakan. Bersyukur kita yang tadi itu istiqomah menuju satu yang satu. Kalau satu frekuensi tetap Sama. tapi kalau beda udah mental sendiri. Campur sedikit mental. Mental. Pasti itu udah. Kayak minyak dengan Minyak dengan air pasti selalu Betul. berpisah. satu gerbong aja beda. Nah, itu. Maksudnya banyak. Iya. Satu gerbong aja beda ya. Kemarin. Nah, ini nyambungnya saya langsung paham gitu. Cet, oh ke situ nyambungnya. Oh ya nggak apa-apa. Bercanda itu. Oke, kita lanjutkan DN, nanti kita ini takut Jadi nanti saya ada nanya. yang ini gimana? Mau nanya apa? Silakan sebelum Ini alhamdulillah sangat satu. Mungkin karena saking simpannya ya. Saya barusan aja ngomong masalah nyebut asma Allah. Allah ya Allah. Nggak tahu itu di air mata sampai keluar sendiri ya. Saya sih bukan saya nggak saya sadar gitu kan emang lagi duduk di sini. Tapi apa mungkin
ya Allah emang saya tuh bener-bener cinta ya Allah. Nah saya udah nggak mikirin mau anak mau istri mau dicaci maki mau apa itu nah, saya nggak kepikiran. Nah udah biarin aja. Alhamdulillah. Itu masuk. Akhirnya. Nah, bukan masalah saya nggak masuk ini dari tadi. Kenapa saya baru ngomongin Allah Ini baru nggak berarti kan? Masya Allah. Kok nangis gitu. Saya sampai nggak sadar tadi apa ya, ini apa saya dibuat-buat tapi nggak dia nangis beneran gitu ya Allah. Ya alhamdulillah ya Allah. Ya itu satu. Nah kemungkinan pas saat itu Allah Nabi Muhammad SAW itu juga kalau emang saya pas alhamdulillah kalau disuruh baca doa kabul Pak Haji sampai nggak tahu kalau saya mau nangis kayak apa. Saya sempat tanya Pak Haji gimana saya nangis, biarin aja nangis aja, kamu yang bikin nangis udah nggak usah bingung katanya. Ya itulah itu masalah kalau mau tapi akhirnya sih kadang-kadang kalau mau lagi ada jemaah yang lain saya nggak selalu buka. Maksudnya saya akan pasti akan saya tahan nih, jangan udah biarin aja saya yang Sekarang bocor. Subhanallah. Karena udah halus kan. Sama kan konferensi. Bakalannya bisa tahu gitu kan. Nggak paham. Dia mau diomongin mau gimana saya selalu. Nah, gitu Pak Timin. Ini Mau lama mau sebentar itu saya nggak mau pusing lagi. Saya serahkan ke Allah. Ini yang saya tunggu Pak Timin dari kemarin itu jawaban jenengan dan alhamdulillah Allah jawab dan Allah pahamkan malam ini. Pemahamannya yang memang ya mau lama mau sebentar itu saya nggak minta gitu, cuma kan Allahu Akbar. Itu takbir. Allahu Akbar. Cari lagi. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Subhanallah. Jadi memang di saat memang sudah kita pasrah total jiwa raga kita ke Allah, seberat apapun masalah yang jenengan alami itu akan selesai dengan kekuatan Allah, dengan kebesaran Allah. Jadi yang diproses berat itu bukan jenengan aja Pak Timin. Ya sesungguhnya sama. Ya Pak Haji Malikio sama kalau diceritain mah gitu kan. Ya saya pun sama dan yang lain pun banyak yang sama ngalamin, cuman ceritanya agak sedikit beda-beda dikit lah, tipis gitu ya. Tapi ya disitulah proses. Jadi kalau udah kumpul, udah berjamaah, jadi yang besar tuh kecil. Insya Allah. Jadi di saat sudah memang Allah yang kita pegang yang maha besar, jadi udah ya sudah, ini semua ini kehendakmu ya Allah. Dia begini pun kehendakmu ya Allah. Terus aku mau ngapain lagi kan gitu ibaratnya di hadapan Allah tuh. Ya aku cuma hanya berserah kepadamu dan aku terima memang ini kehendakmu. Ya aku mau dibilang begini, mau dibilang begitu pun itu ya memang engkau yang mengizinkan gitu loh. Dan aku yakin sesungguhnya jika engkau ini memang sayang, sudah, dan memang ini keinginanmu terjadi pada diriku, ku terima dan ku serahkan kembali kepadamu. Selesai Pak. Besok-besok tahu-tahu nelponnya enggak caci maki lagi. Halo babang sayang, apa kabar? Nah itu kemana aja, kok nggak ngabarin. Nah ini ternyata yang bisa ngerubah itu bukan kita. Allah. Di saat sudah diserahkan ke Allah, dirubah oleh Allah. Bisa nggak? Bisa sekejap mata bagi Allah. Itu loh Pak Timin. Wis bebas dari roaming. Yang mau minum dulu. Kita perjalanannya agak jauh karena untuk memurnikan ketauhidan kita tadi. Nanti ada orang nggak? Nggak ada, ditutup sama Bang. Udah. Wudhu aja dulu. Yang mau minum dulu, air putih dulu. Ngopi takut di jalannya. Ngopi mah seret nanti. Gatel. Air putih aja dulu. Kita gembleng kepasrahan jiwa raga malam ini. Saya desiran pagi kita
zikir itu nggak bisa berhenti itu semua kayak berasa semua Kayak kesetrum. ya kayak udah ngerasain Berasa, darah yang ngalir. berasa. Itu nggak bisa berhenti. Ya, karena itu udah mendarah daging sama Pak Supriyadinya. Pembersihan. Pak Suryadi ya. Iya. Jadi udah mendarah daging yang dulunya tuh itu keluar semua tuh. Energi yang negatif keluar semua, sebelum keluar Pembersihan itu. nanti sampai ketemu nanti kayak itu Pak Yati sampai ketemu udah mentoknya ini dia Ntar begitu baru mentok, kalau udah mentoknya udah Udah nyaman pokoknya. Nyaman sih nyaman. nyaman Iya. tapi itu keluar semua tuh kan. Nah. Tapi ya saya kan penyakitnya gula. Sebenarnya gula darah itu kan masih ngantuk. Itu sih duduk berapa hari ini enak. bisa duduk dari pagi dari jam 11 itu pagi duduk aja udah merasakan apa yang di badan udah nggak jadi pikiran keluar nggak ada merasakan desiran darah Gulanya berapa? 475 Itu masuk ya. Udah tinggi. Ya tapi iya Itu di atas. 400 itu tinggi. 475. Iya. Ya oleng. Kalau nggak kuat Nanti oleng lama pak, turun. normal. iya normal kemarin udah Terusin aja pak, caranya terusin nanti kolesterol, berat apa itu semua akan turun pak. Oke, siap. Ambil posisinya. Soalnya ini kita penggemblengan ini. Nah, ini yang dipilih oleh Allah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang untuk digembleng malam ini untuk kemurnian jiwa raganya. Baik. Jadi sebelum kita melakukan zikir nafas, kita lakukan dulu penyerahan jiwa raga kita pada Allah, sehingga kita nanti di saat berzikirnya itu dibimbing oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kuserahkan jiwa ragaku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan anak dan istriku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan harta-hartaku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan jabatanku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan segala keilmuanku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan semua guru-guruku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan segala penyakit yang ada di dalam jiwa ragaku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan segala permasalahan dalam hidupku ini ya Allah. Sampai benar-benar jiwa kita itu menyadari bahwa diri kita itu tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Kita ini hanya dibisarkan oleh Allah dan hanya dititipi oleh Allah. Semua milik Allah, kita kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadari semua dari Allah kita kembalikan kepada Allah, sehingga jiwa ini benar-benar menyadari tidak memiliki apa-apa. Tidak ada ikatan apa-apa lagi di dalam hati kita. Semua milik Allah. Sampai hati kita ini benar-benar kosong, tidak ada lagi rasa kepemilikan, rasa pengakuan. Ini milikku, ini hartaku. Semua kita kembalikan ke Allah. Kita kosongkan hati ini dari rasa memiliki. Sadari. Cukup kita menyadari jiwa ini atau diri ini atau nafs ini tidak bisa apa-apa, tidak memiliki apa-apa.
sehingga nafsu ini bisa berserah total di hadapan Allah. Dan jasad ini kita kembalikan semua ke Allah. Yang ada di dalam jasad ini pikiran kita semua, ego kita, nafsu kita semua kita kembalikan ke Allah. Sehingga benar-benar nanti difungsikan oleh Allah sesuai fungsinya. Setelah kita menyadari semua milik Allah dan kita kembalikan kepada Allah, kita hadirkan Allah dalam hati kita. Yang hanya hadir di dalam hati kita hanya Allah. Kita panggil asmanya, kita sebut namanya, untuk kita hadirkan dalam hati. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rasakan kedekatan kita dengan Allah, sadari Allah yang dekat. Semakin nyaman, semakin enak kita, semakin tenang kita bersama Allah. Ya Allah, ya Allah. Selama ini aku jauh darimu ya Allah. Kini aku ingin kembali kepadamu ya Allah. Sambutlah jiwa raga ini ya Allah. Sambutlah jiwa raga ini ya Allah. Bimbinglah jiwa raga ini untuk berserah di hadapanmu ya Allah. Bimbinglah jiwa raga ini untuk berserah di hadapanmu ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Allah. Setelah ku akui diri ini tak berdaya, tidak bisa apa-apa, tidak memiliki apa-apa ya Allah. Yang aku butuh hanya Engkau ya Allah. Aku hanya ingin bersamamu ya Allah. Dalam keadaan apapun, dimanapun dan saat apapun ya Allah. Mulai kita minta ampun di hadapan Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba-Mu ini ya Allah, yang besar maupun yang kecil, disengaja maupun disengaja. Dosa terhadap anak istri, dosa terhadap orang tua, tetangga, teman, dan sahabat-sahabat yang lain ya Allah. Ku yakin Kau Maha Pengampun ya Allah. Lebih besar ampunan-Mu daripada dosa kami ya Allah. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, bimbinglah jiwa raga kami ya Allah, untuk selalu berzikir, bersyukur, dan beribadah yang baik dan benar kepadamu ya Allah.
La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Tegakkan tulang ekor kita lurus. Lurus, rilekskan semua saraf-saraf kita, kendorkan semuanya, dan sadari bahwa kita sudah di hadapan Allah. Yang namanya di hadapan Allah itu bukan dibayangkan, disadari saja. Kita memang dekat dengan Allah, sadari Allah yang dekat. Mulai kita sadari napas ini keluar masuk dengan sendirinya melalui hidung. Sadari napas keluar masuk, dan kita sadari bahwa kita dinapaskan oleh Allah. Sudah sadari saja, rileks, tenangkan semuanya, jangan bergerak sedikit pun. Di situ nanti kita dipahamkan oleh Allah. Mana jasad, mana jiwa, mana penghuni jasad. Kita akan dikenalkan dengan nafsu kita, ego kita, pikiran kita, akal kita, nanti dipahamkan oleh Allah. Cukup menyaksikan, sadari saja. Saksikan oleh jiwa kita, jasad ini sedang duduk, napas ini dinapaskan, pikiran ini sedang berpikir, hati ini sedang merasa. Saksikan oleh jiwa kita. Kaki mulai kesemutan, atau misalkan di pipi ada rasa gatal, di tangan ada rasa gatal, pasrahkan aja ke Allah, jangan dikomen, jangan diikuti. Cukup dirasakan dan diserahkan kembali ke Allah. Kesadaran tetap menyadari Allah yang dekat. Setelah kita menyadari ciptaannya, kita menyadari alam semesta, sekarang kita menyadari di sebalik alam semesta, menyadari Allah yang dekat tadi. Hati kita berzikir mengikuti napas. Napas masuk, napas keluar, Allah, Allah, Allah. Jangan diatur napasnya, biarkan dia dengan sendirinya. Kita ikuti saja. Setelah semakin kita merasakan kedekatan kita bersama Allah, kita masuk di level 3 untuk semakin mendekat dan berserah di hadapan Allah. Di saat mendekat, Allah berserah. Kesadarannya itu semakin dekat dan semakin berserah di hadapan Allah. Di saat berserah itulah semua jiwa raga kita berserah di hadapan Allah. Tidak ada lagi komen sedikit pun yang namanya berserah total. Itu ya udah, jasadnya mati sudah, nggak boleh bergerak sedikit pun. Terasa ngantuk, terasa apapun, serahkan semua ke Allah di situ. Benar-benar kita itu sampai ngerasain kosong, nggak memiliki apa-apa lagi. Mendekat, Allah berserah. Mendekat, Allah berserah. Sampai benar-benar kosong, tidak ada apa-apa lagi. Setelah kita merasakan ketiadaan apa-apa, fana, kosong di situ,
baru kita masuk di level 4 Nabi Isbat. Di saat yang ada hanya Allah, di saat Allah yang ada hanya kekuatan Allah. Kita sadari yang ada hanya Allah. Allah, kita sadari yang ada hanya kekuatan Allah. Sehingga jiwa ini menyadari yang ada hanya kekuatan Allah. Dan kita masuk ke dalam kekuatan Allah itu sehingga jiwa ini menyadari, melihat dengan kekuatan Allah, mendengar dengan kekuatan Allah, bicara dengan kekuatan Allah, melangkah dengan kekuatan Allah. Dan kekuatan Allah ini kita bisa aplikasikan untuk menjalankan 3T, ATP, dan 3S dalam kehidupan. Sibghatullah, masuk dalam celupan Allah. Allah. Oke, kita akhiri dengan rasa syukur. Apapun yang Allah berikan kita syukuri. Akhiri dengan sujud syukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup dulu siarannya sampai di sini. Sekian dan terima kasih bagi sahabat-sahabat yang sudah menonton acara siaran langsung ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.